結局行くとこなかった。すいません。いや、嫌いです。今日は餌釣りで勝負だ。頑張ってくれよ、ヒーロー。あった。綿を引っ張り出す。おお。よかった。Halo teman-teman, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita. Alur cerita anime Neka Posi Anger episode kedua. Seperti biasanya, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Melihat rumah Hiro yang sudah diratakan oleh ekskavator, itu sampai membuat Hiro tercengang. Bahkan terlihat seperti nyawa Hiro berterbangan keluar. Takaaki yang masih bersama Hiro melihat barang-barang Hiro sudah dikeluarkan dan di spanduk tertuliskan penyesuaian lahan. Takaaki lalu menanyakan ke Hiro apakah sebelum terjadinya penyesuaian lahan Hiro sudah diberitahu. Mendengar itu, Hiro lalu mengingat. Ternyata kemarin ada seseorang bertamu ke rumah Hiro. Mungkin itu adalah petugas pengurus perataan lahan. Tapi karena Hiro pikir dia seorang penagih hutang, Hiro tak memperdulikan itu. Setelah mengingat itu, mungkin Hiro akan meminta dana kompensasi. Takaaki yang melihat Hiro seperti itu lalu menanyakan, jadi sekarang Hiro mau bagaimana? Karena menurut Hiro pasti ada jalannya, Hiro lalu berpamitan akan pergi ke rumah temannya dulu dan baru akan memikirkan selanjutnya. Hiro pun lalu berjalan pergi saja. Walaupun Takaaki memanggil Hiro untuk Hiro membawa ikan yang dia dapat, Hiro pun tak memperdulikan itu. Singkat cerita, Takaaki sudah berada di minimarket, tempat di mana dia bekerja, dan ikan yang Hiro dapat sudah digoreng saja oleh Takaaki. Setelah matang, dia pun lalu pergi ke base camp untuk memakannya. Hana yang berada di situ, dia pun mengatakan, bukankah itu ikan punya Hiro? Harusnya dia memakannya, karena itu tangkapan ikan pertama Hiro. Takaaki pun mengerti itu. Tapi mau gimana lagi, karena Takaaki mengerti apa yang sedang terjadi kepada Hiro. Hana pun lalu berdiri dan melihat hujan yang sedang turun. Dan di saat hujan itu, Hiro sudah berada di depan rumahnya. Dia pun berteduh di situ. Dan dia masih dengan perasaan sedihnya, karena pada akhirnya Hiro tidak menemukan tempat tujuan. Tiba-tiba kucing lewat di depan Hiro. Itu pun sampai membuat Hiro kaget. Kok serem? Dengan melihat kucing berjalan, ternyata Takaaki sudah berada di situ. Baik banget Takaaki ya. Seketika Takaaki lalu mengatakan, temanmu itu kucing. Bisalah, kalau cuma segelas susu, aku bisa menelaktirmu. Mendengar itu, Hiro pun sampai jengkel. Lalu Takaaki mengajak Hiro untuk ikut dengan Takaaki. Karena jika Hiro terus di situ, mungkin bisa masuk angin. Hiro pun menuruti saja. Singkat cerita, Hiro sudah diajak ke rumah Takaaki. Setelah Hiro masuk ke dalam rumah Takaaki, Hiro pun sampai heran. Karena banyak sekali alat untuk memancing. Takaaki lalu memberi segelas susu hangat ke Hiro. Namun Hiro masih saja merasa jengkel, mengatakan bahwa dirinya bukan kucing. Tapi setelah Hiro meminum, loh kok enak.
Takaaki lalu membicarakan tentang rumah Hiro. Biasanya akan mendapatkan uang kompensasi, tapi mungkin juga terkena pembatalan. Jadi demikian, gimana tentang tabungan Hiro? Dari situ, Hiro lalu memberitahu bila Hiro tidak mempunyai tabungan. Tapi setelah kejadian itu, Hiro berencana untuk menghasilkan uang. Mendengar itu, Takaaki tak mau mendengarkan detailnya. Tapi karena tempat kerja Takaaki membutuhkan orang, Takaaki menawari Hiro untuk kerja di tempat kerjanya dulu. Tapi karena sudah malam, Takaaki mengajak untuk istirahat. Dan baru besok untuk menemui manajer Takaaki. Takaaki yang mengambilkan bantal dan selimut Hiro. Hiro pun mengatakan, bila Takaaki percuma membantu Hiro, karena Hiro tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Mendengar itu, Takaaki sampai heran. Mana mungkin manusia bisa mati semudah itu? Dan meminta ke Hiro untuk jangan mengatakan itu sebagai candaan. Takaaki pun lalu menyuruh Hiro untuk tidur. よし、とりあえずね。 Hari pun sudah pagi, dan Hiro diajak ke minimarket tempat Takaaki kerja untuk menemui manajernya. Dan terlihat kasir di situ juga Hana dan temannya. あれ Hiro pun lalu diwawancarai oleh manajer Takaaki. Pertanyaan pertama, apakah Hiro suka memancing? Tidak tahu kenapa, Hiro pun lalu menjawab bahwa Hiro tidak suka memancing karena tidak seru dan bau. Tapi dengan Hiro menjawab itu, Hiro pun malah diterima bekerja di situ. Dan ternyata itu karena manajernya membutuhkan orang yang tidak suka memancing agar bisa menjaga minimarketnya. Karena dengan begitu, manajer dan yang lainnya bisa pergi memancing dengan tenang. Hana yang berada di kasir mendengar Hiro tidak suka memancing. Hana pun lalu mendekat ke Hiro dengan rasa kesalnya dan memastikan kenapa Hiro tidak suka memancing. Hiro pun dengan tegang menjawab tidak suka karena bau. Dari situ, Hana lalu mengajak Hiro untuk besok ikut dengan Hana. Singkat cerita, hari pun sudah berganti. Dan terlihat Hiro dan para hobi memancing sudah berada di taman bermain. Teman Hana yang terlihat menjadi kasir dan juga hobi memancing, dia lalu memperkenalkan dirinya ke Hiro. Dia bernama Nishimori Kaushi dan tante ini bernama Ice. Mereka pun lalu berjalan akan pergi ke pemancingan. Dan dari situ, Takaaki mengatakan ke Hana, bukankah tidak apa-apa bila ada seseorang tidak suka memancing? Hana pun menjawab bukan begitu, sembari membayangkan saat Hiro memancing di lautan. Sesampainya di lokasi, Hana dan Takaaki lalu pergi untuk mengambil joran pancing di pengurus kolam itu. Dan Hiro sesampainya di lokasi, Hiro pun sampai heran. Kenapa memancing di kolam renang? Kaushi lalu memberitahu bahwa itu adalah kolam renang yang dijadikan pemancingan jika bukan saat musim panas. ああ、ちょ、待てって。 Dan setelah mengambil joran, Hana pun lalu mendekat ke Hiro dan mengasih joran itu, mengajak Hiro untuk duel. Dan ternyata rasa kesal Hana itu karena ikan yang didapat Hiro tempo hari lebih besar daripada yang didapatkan oleh Hana. 買ったけどここではっきりさせようや。 Seketika mereka pun lalu memancing. Takaaki pun tak lupa menyemangati Hiro. Itu pun sampai membuat Hiro heran. Kenapa pada bersemangat? テンション高えよ。つかこの Dan Hiro diajari oleh Kaushi dari cara memberi umpan ke kail dan mengatur pengampung dari kedalaman tempat ikan berenang. Dan Kaushi juga memberitahu ke Hiro bahwa ikan berenang setiap jam itu berubah. Jadi harus pintar-pintar mengatur pengapung dari kail agar umpan bisa dilihat oleh ikan. Setelah selesai mengajari Hiro, Kaushi pun lalu pergi akan memancing juga. Setelah itu, Hiro pun lalu memancing dengan melakukan seperti yang Kaushi ajarkan ke Hiro. Tapi sudah terlalu lama, Hiro tak juga mendapatkan. 調子。さ
この Tapi setelah Hiro melihat ikan berenang ke permukaan, Hiro pun lalu memendekkan pengapung dari kail dan mengasih umpan baru dan lalu kembali memancing. Dan seketika umpan Hiro pun lalu disambar oleh ikan besar. Itu pun sampai membuat Hiro kewalahan. Hingga akhirnya senar Hiro pun sampai putus. Melihat Hiro terjatuh, Hana pun lalu mendekat ke Hiro dan memberitahu bahwa pancing Hiro disambar oleh ikan salmon Neria. Melihat karena kail pancing Hiro terlepas, Hana lalu mengajak Hiro untuk menukar jorannya. Dan dengan perjalanan menukar joran, Hana juga memberitahu ke Hiro, bila merasa umpan dimakan, janganlah untuk panik. Dan lalu menyesuaikan kail dengan gerakan ikan. Dan lalu tarik joran ke belakang dengan kencang. Setelah selesai menukar joran, Hiro lalu lanjut memancing dan mempraktekkan apa yang dibilang oleh Hana. Dan itu pun membuat Hiro bisa menaikkan ikan. Yatta. Dan setelah itu, umpan Hana disambar oleh ikan salmon sampai membuat Hana terseret. Namun untung saja Hiro membantu Hana. Hingga akhirnya karena bantuan Hiro, Hana bisa menaikkan ikan terbesar di kolam itu. Hana pun lalu mengajak Hiro untuk memancing sampai waktu habis. Setelah beberapa saat, jam mancing pun sudah selesai. Takaaki lalu mengumumkan pendapatan mereka. Takaaki mendapatkan 11 ekor. Ice mendapatkan 8 ekor. Kaushi 6 ekor. Hana dan Hiro 5 ekor. Namun Hana pun masih kesal. Karena seharusnya ikan salmon dihitung 5 ekor kecil-kecil. Tapi karena Hana tidak menentukan peraturan itu hanya dihitung 1 saja. Setelah itu, karena mereka lapar, mereka lalu akan membakar ikan yang dia dapat. Hiro yang melihat dan diajari untuk membersihkan ikan, dia pun sampai histeris. Karena itu, baru pertama kalinya bagi Hiro. Setelah selesai membersihkan, mereka pun lalu membakarnya. Dan setelah matang, mereka pun lalu memakannya. Tapi karena Hiro ikut dalam proses sampai membakar ikannya itu, Hiro sudah tidak nafsu untuk memakan. Tapi setelah Hiro memakannya, loh kok enak? Hana yang berada di samping Hiro lalu menanyakan. Setelah Hiro tahu bila ikan tangkapan pertamanya sangat berbeda dan terasa enak, apakah Hiro sudah tidak benci memancing? Hiro pun hanya mengangguk saja. Namun itu membuat Hana senang. Setelah selesai makan, mereka pun lalu akan pulang. Dan di saat berjalan akan menuju mobil, Hiro disapa oleh teman kuliahnya. Dan mereka pun menanyakan ke Hiro, kenapa Hiro sudah lama tidak masuk kuliah. Setelah dilihat oleh Takaaki dan kawan-kawan, dan Ice menanyakan apakah mereka kenalan Hiro, tidak tahu kenapa, Hiro pun lalu berlari pergi saja. Kenapa ya? Dah, lanjut nanti ya Bre. Oke, terima kasih.